Bab 2497 Penguasa Neraka Api 1. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural, jika mengungkapkan karakteristik kemampuan mereka, hampir selalu berakibat fatal. Terutama dalam pertandingan yang tampaknya seimbang, begitu kelemahan Anda terungkap, Anda bisa langsung dikalahkan oleh lawan Anda. Cisha menyadari hal ini, karena pihak lain sama sekali tidak menguji kemampuannya dari awal hingga akhir. Sejak langkah pertama, mereka menargetkan kelemahannya, dan tidak peduli langkah apapun yang dia ambil, lawannya tampaknya telah mengantisipasinya. Pertempuran ini membuatnya merasa sangat buruk, hingga dia hampir menangis. Namun, pertempuran terus berlanjut, dan dia tidak punya pilihan lain, selain melawan balik secara membabi buta. Sesaat kemudian, Cisha mengangkat telapak tangannya, dan pasir cair melesat ke langit di sekelilingnya, membentuk dinding perisai baru, dengan miliaran ton pasir cair yang sangat panas, hampir berwarna merah tua. Seolah-olah sebuah kota pasir cair raksasa telah dibangun dalam sekejap. Apakah kamu masih ingin bertahan? Mata Deng Shento menajam, dan cincin prisma tiba-tiba menyala dengan kecerahan maksimal. Pengukiran, tahap terakhir. Bintang-bintang berujung 4 yang rapat saling tumpang tindih, pada sudut yang berbeda di dinding perisai pasir cair yang baru, seperti retakan yang diukir ke dalam batu yang tidak terlihat. Bai Li Changqing melayangkan pukulan palu, dan Zhu Ge Qingting serta Xiao Honglian saling bertukar pandang. Badai menerjang. Pagoda api penyucian. Dua emas ini, yang satu dengan atribut angin, dan yang lainnya dengan atribut api, melancarkan serangan gabungan ke pasir berkobar. Ledakan. Setengah dari seluruh bukit pasir api itu hancur berantakan. Kota pasir api yang besar dan megah itu, tidak mampu menahan serangan gabungan pasukan bayangan, dan sebagian besar hancur. Pasir yang menyala-nyala terhempas ke reruntuhan kota lava di belakangnya, dan retakan pertama muncul di pelindung dada. Dia berlutut, telapak tangannya menopang tubuhnya di tanah, napasnya masih teratur. Mari kita coba lagi. Bahkan, ketika dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia tidak sedikit pun menyerah. Seandainya mereka tidak berbeda pendapat, Zhang Yi pasti akan mengagumi keberaniannya. Cara terbaik untuk memuji musuh adalah dengan membunuh mereka. Deng Shentong mengangguk tetapi tetap diam, karena tidak perlu bagi pihak lain untuk mengetahui lokasinya. Dan unit Fuing tidak akan memberinya kesempatan kedua untuk membangun kota pasir. Lu Dahai sekali lagi diam-diam memutus aliran pengisian ulang, Xiao Honglian menelan sumber panas di tepi, Xing Tian menekan penguatan hingga ke atas, Bai Li Changqing berada di depan, Deng Shentong berada di samping, dan bintang berujung 4 serta palu berat jatuh bergantian. Bang! Retak! Bom! Ketiga kekuatan itu bertemu, dan pelindung dada pasir berkobar meledak sepenuhnya. Pasir cair mengalir kembali, dan dia terjebak di bawah gundukan pasir yang runtuh. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat telapak tangannya, ingin memadatkan perisai lain yang lebih tipis dan paling terang. Deng Shentong memegang pedangnya secara horizontal dan berkata pelan. Kau sangat kuat. Berhenti di sini adalah harga yang harus dibayar klanmu, karena memulai perang besar ini. Bintang berujung 4 itu jatuh, seperti bunga putih yang sangat tenang. Perisai pasir yang menyala-nyala itu hancur berkeping-keping, menjadi serpihan-serpihan yang berkilauan. Tim bayangan mundur dengan hikmat, tak seorang pun bersorak. Tetapi, mata mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kebanggaan kemenangan. Latihan bertahun-tahun mereka tidak sia-sia, mengalahkan mutan setingkat uskup putih adalah pencapaian gemilang mereka. Bai Li Changqing menyampirkan palu pengukur denyut nadi ke bahunya, menghela napas panjang, dan kalimat yang tersangkut di tenggorokannya akhirnya berubah, menjadi suara yang tenang. Fuing, kembali ke markas. Saat kelima uskup putih perkasa dari klan Zurong tumbang, tepian sungai lava pun menjadi sunyi. Yan Zhang masih berlutut, pelindung dadanya rusak, tubuhnya yang besar masih berkedut secara naluriah. Dua bilah lava cair itu jatuh ke permukaan yang meleleh, dan cahaya serta bayangan telah meredup. Cilan mendongak ke arah kubah merah gelap itu, dan untuk pertama kalinya, air mata kebencian menggenang di matanya. Ke-10 jari Liu Sui sedikit bergetar, dan benang api yang putus itu berhamburan seperti ular mati. Meskipun gundukan pasir yang setengah runtuh menguburnya hingga setinggi dada, pasir api menyala masih berjuang untuk mengangkat telapak tangannya, menunjuk ke arah lautan magma yang jauh. Hampir secara bersamaan, mata mereka semua menoleh dengan putus asa, menatap ke arah yang sama. Itu seperti tuduhan tanpa kata. Zhang Yi hanya menyaksikan seluruh pertempuran dari pinggir lapangan, dengan sikap acuh tak acuh. Semuanya berjalan sesuai rencana yang sin-sin. Jadi,
tidak akan ada kejutan. Ketika dia memutuskan untuk bertindak, dia harus benar-benar yakin akan kemenangan. Wahai penguasa berapi-api yang menjaga sungai lava yang mendidih, bahkan sekarang, semua bawahanmu telah gugur secara heroik dalam pertempuran, apakah kau masih akan bersembunyi? Bibir Zhang Yi melengkung membentuk senyum dingin, dan matanya sedikit menyipit. Namun, jika pihak lain masih bisa terus menanggung ini, berarti dia memiliki rasa hormat kepada mereka. Bayangkan, Anda berada di posisi mereka, ketika dihadapkan dengan invasi mutan yang sangat kuat, dengan garis depan yang telah hancur total, dan teknologi yang jauh lebih rendah, harapan suatu ras seharusnya memilih untuk melarikan diri secara tegas. Sama seperti Zhang Beihai dalam Sang Tiga, Tubuh Masalah, yang melarikan diri dengan pesawat ruang angkasanya. Ran Yutian, yang sedang menjaga Sungai Molten, pastilah tidak mungkin tidak menyadari bahwa ada seseorang dengan kaliber Zhang Yi di Legiun Angkatan Surgawi. Namun, bagaimanapun juga, makhluk hidup adalah makhluk emosional. Mereka telah dipuja sebagai dewa, mewakili kejayaan ras mereka. Bisakah Anda benar-benar pergi begitu saja, setelah menyaksikan rakyat Anda dibantai sepenuhnya? Jika dia tidak bergerak, Zhang Yi akan mempertimbangkan untuk mundur. Lagi pula, dia tidak yakin bisa melawan 3 penguasa penjara api sendirian. Lagi pula, mereka sudah meraih kemenangan besar kali ini. Jadi, kembali seperti ini tidak akan menjadi kerugian bagi mereka. Jadi, apa yang akan kau pilih, penguasa neraka, Ran Yutian? Di mata Zhang Yi, cahaya dan bayangan, waktu dan ruang, mengalir seperti yin dan yang dari simbol Tai Chi. Dia belum melakukan satu gerakan pun, sejak muncul di kerajaan Zhurong. Namun, dia selalu siap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Tiba-tiba, perasaan tertindas yang tidak terlukiskan muncul dari bawah sungai lava yang meleleh. Lava pasang tiba-tiba naik tanpa adanya angin. Seluruh aliran lava tampak terangkat dari bawah oleh sesuatu yang sangat besar, dengan permukaan lava menggembung membentuk lengkungan demi lengkungan, dan gelombang merah keemasan terpantul dari langit-langit gua, seperti kulit surgawi yang hidup. Detik berikutnya, raungan yang memekakan telinga bergema dari kedalaman bumi, bergaung 3 kali, seperti 3 lonceng raksasa yang berdering serempak di bawah tanah. Seberkas cahaya putih panas lurus muncul dari tengah lautan lelehan, diikuti oleh air terjun api yang mengalir deras, berputar-putar, seolah-olah menyelimuti sosok yang akan muncul dengan mahkota berapi. Su Pangzi dan yang lainnya, yang masih berada di medan perang, semuanya berubah warna. Oh tidak, yang besar akhirnya datang. Penjaga penjara, tolong saya. Secercah kegembiraan terpancar di mata Zhang Yi. Kau akhirnya datang juga. Dia muncul. Ran Yutian, penguasa sejati Sungai Molten, salah satu penguasa tertinggi penjara neraka. Puncak berbatu itu membentang tanpa batas, dan urat-urat apinya terbuka lebar. Dia muncul dari kedalaman lautan lava, tubuhnya langsung membengkak begitu mencapai puncak, menembus ketinggian 100 meter, 300 meter, 500 meter dalam sekejap. Dia berubah menjadi raksasa lava setinggi 1000 meter. 10 mahkota berapi di punggungnya, menyerupai 10 matahari yang menyala-nyala di langit, dan inti cair di dadanya seperti matahari kecil, begitu terang hingga menyilaukan. Ambil langkah. Gua itu bergetar. Suhu tinggi menyapu kota seperti badai, dan kota batu, pilar-pilar yang meleleh, dan bendera-bendera militer melunak, runtuh, dan hanyut terbawa setiap hembusan angin. Penguasa batu penopang langit. Dia hanya berdiri di sana, dan seluruh sungai yang meleleh menjadi perisainya, seluruh dunia bawah tanah menjadi tungkunya. Sebuah bayangan raksasa, sepanjang 1000 meter, turun, dan barisan sosok-sosok samar di kakinya tampak seperti butiran pasir. Ran Yutian mengangkat telapak tangannya, dan semburan api keluar dari ujung jarinya. Air terjun batu yang mendidih itu melengkung, menjadi bilah cahaya raksasa yang menyala-nyala, menebas secara horizontal. Bab 2498 Penguasa Neraka Api 2. Ran Yutian, penguasa berapi-api yang menjaga sungai panas, akhirnya muncul. Meskipun mereka tahu bahwa menunggu bala bantuan tiba sebelum bergerak adalah pilihan terbaik, Zhang Yi dan anak buahnya membunuh terlalu cepat. Begitu pasukan dari 2 wilayah lainnya tiba, tidak akan ada lagi yang selamat di wilayah sungai lava. Jadi, dia tetap memilih untuk bertindak. Dengan lambaian tangannya, pelangi merah menyala melesat di langit seperti gelombang kejut, menyebabkan seluruh lautan magma mendidih, dan menciptakan badai besar setelahnya. Fatisu dan yang lainnya sudah pucat pasi. Di bawah kekuatan sebesar itu, meskipun mereka bersenjata lengkap, mereka tidak mampu menahan satu gerakan pun.
Liang Yu menggenggam pedang itu erat-erat, siap bertarung sampai mati. Namun pada titik ini, mereka tidak perlu lagi mengambil tindakan. Aku sudah lama menunggumu. Terdengar suara bisikan. Bulu mata Zhang Yi sedikit bergetar, dan jauh di dalam pupil mata kirinya, sebuah penunjuk waktu kuno berwarna hitam dan emas, terbentang perlahan, dan jarum detik yang sangat tipis berdetak, jarum detik waktu, meramalkan lintasan, dan titik fatal dari detak berikutnya. Waktu seolah terbentang menjadi selaput tipis di sekelilingnya, seolah-olah segala sesuatu sedang diperlambat untuk waktu yang sangat singkat. Sudut di mana Ran Yutian mengangkat telapak tangannya, lengkungan pedang yang membara, dan frekuensi denyut jantung yang meleleh, semuanya berubah menjadi 3 tanda yang jelas pada tangan kedua itu. Zhang Yi tahu persis apa yang akan dia lakukan, 5 detik sebelum dia bergerak. Jadi, saat Ran Yutian muncul, Zhang Yi juga ikut bergerak, seolah-olah keduanya telah sepakat sebelumnya. Jari-jari Zhang Yi sedikit berkedut, reaksi tanpa sadar, saat dia menghitung cara mengekstrak dimensi spasial secara tepat, pada tingkat 2 dimensi dalam area luas yang berpusat padanya, dan dalam radius 5 km. Benar sekali, solusi benang dimensional membutuhkan banyak perhitungan mental. Ini bukanlah masalah matematika yang sulit, tetapi Anda harus menggunakan pikiran Anda untuk melakukan perhitungan yang akurat dalam area berbentuk bola. Ruang terasa menegang di ujung jarinya, seperti tali tidak terlihat yang ditarik kencang. Solusi benang dimensional. Diam dan sunyi. Tidak bernapas. Tidak ada gerakan awal. Tentu saja, tidak akan ada indikasi tindakan apapun yang diambil. Dari garis bahu raksasa setinggi 1 km hingga ketiak, dari ketiak hingga tulang rusuk, dari tulang rusuk hingga inti tungku, 12 sayatan tajam yang tidak ada melintas secara bersamaan. Klik! Terdengar suara retakan yang sangat samar, dari dalam tubuh Ran Yutian yang besar. Sesaat kemudian, bilah panas yang hendak diayunkan tiba-tiba kehilangan keseimbangan, lengannya bergeser setengah inci dari garis bahu, dan nyaris tertahan oleh lengketnya suhu tinggi. Tetapi, inti bilah itu tiba-tiba tenggelam. Bayangan raksasa magma itu terhuyung-huyung. Lautan lava cair itu bergejolak. 3 sayatan itu, masing-masing selebar 100 meter, membentang dari dadanya hingga ke tulang punggungnya, seolah-olah terkoyak oleh garis-garis tidak terlihat. Kemarahan Ran Yutian meluap, dan kobaran api menyembur keluar, seketika menaikkan suhu ke level yang lebih tinggi. Namun, lebih dari sekadar kemarahan, yang ada adalah keterkejutan. Hal yang tidak diketahui selalu paling menakutkan, dia bahkan tidak menyadari serangan itu akan datang sama sekali. Berkat instingnya yang kuat, dia berhasil menghindari cedera fatal, tepat pada saat serangan itu akan terjadi. Tepi-tepi luka tersebut dilelehkan secara paksa, dan dia melakukan pengelasan sendiri pada suhu yang sangat tinggi. Hati Ran Yutian mencekam, dia tahu, kali ini dia benar-benar dalam masalah. Kelima pendekar klan Jurong tingkat uskup putih itu tidak semuanya tewas, beberapa hanya mengalami luka serius. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan para talenta muda yang menjanjikan itu, yang merupakan harapan masa depan bagi klan Jurong. Namun, pendekatannya adalah mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Tatapan Ran Yutian menyapu ke segala arah, dan semburan api menyembur dari tubuhnya. Kekuatan itu, seperti ledakan nuklir, menyapu tanpa pandang bulu ke arah Liang Yu, Paman Yu, Fatih Gemuksu, dan anggota pasukan bayangan. Namun, Zhang Yi sudah muncul dari kehampaan. Suara mendesing. Dia melintasi ruang angkasa, dan mendarat di depan pasukan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang sia-sia. Semua badai energi yang mengerikan itu lenyap tanpa suara, saat menyentuh berbagai fenomena alam semesta, seolah-olah menghilang ke dalam laut. Hal itu bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun. Selama 6 bulan terakhir, dengan bimbingan dari bangsa bulan, dan penafsiran yang cermat dari wujud manusia Ling, Zhang Yi telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan idealis dari kekuatan supernatural. Meskipun indeks kemampuannya hanya sebesar 52.000 poin, kekuatan tempurnya jauh melampaui level tersebut. Terlebih lagi, saat ini, dia sepenuhnya dilengkapi dengan kemampuan khusus, memegang pedang penghakiman abadi di tangan kanannya, yang diresapi dengan kekuatan ilahi, dan mengenakan zirah Dewa Iblis Akhir, yang mewujudkan kekuatan kepercayaan ratusan juta orang di kerajaan Huasu. Dengan persenjataan lengkap, dan dalam posisi terkuatnya, bahkan jika lawannya hanya kereta putih, dia tetap akan seperti singa yang memburu kelinci. Dia tidak mau mengambil risiko apapun, kemenangan sempurna adalah satu-satunya tujuannya. Bagaimana mungkin monster sepertimu muncul di antara 6 generasi manusia di permukaan? Suara berat Ran Yutian menggema, memekakan telinga.
Tubuhnya setinggi 1000 meter, sebuah gunung menjulang tinggi, dan raksasa di dunia manusia. Namun, pada saat itu, gunung tersebut dialiri magma yang sangat panas. Panas yang hebat di sekitarnya mendistorsi udara, dan bebatuan di kota-kota terdekat meleleh. Intelijen kalian sudah ketinggalan zaman. Jadi, kamu pantas terjebak dalam perangkapmu sendiri. Sarkasme Zhang Yi benar-benar tanpa ampun. Dia tidak akan repot-repot melawan ras kuno ini, jika mereka tidak menyerangnya terlebih dahulu. Namun, selalu ada saja orang yang suka mencari kematian, jadi siapa yang bisa disalahkan? Sebenarnya, kita bisa duduk dahulu, dan berbicara serius. Ran Yutian ragu-ragu sebelum berbicara. Tertawa. Namun, yang dia terima hanyalah seringai sinis dari Zhang Yi. Dia menatap dingin ke arah Ran Yutian, matanya berkilauan dengan cahaya merah darah, menembus baju zirah iblis itu. Apa kau mengira aku anak berusia 3 tahun? Hanya orang mati yang aman. Jadi, kalian semua bisa mati. Zhang Yi tidak peduli, apakah Ran Yutian benar-benar menginginkan rekonsiliasi. Selama mereka masih hidup, mereka adalah ancaman, hanya orang mati yang merupakan mutan baik. Selain itu, Zhang Yi tahu bahwa pasukan klan Jurong dari 2 wilayah lainnya, serta 2 penguasa penjara api tingkat ksatria, pasti sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Mari kita selesaikan ini dengan cepat, dan kirim kau ke kematianmu. Zhang Yi mengulurkan jarinya, menandakan bahwa babak kedua penguraian benang telah dimulai. Ruang angkasa bagaikan jaring, dan penampang-penampangnya bagaikan permainan catur, garis-garis yang berpotongan membelah gunung lava setinggi 1000 meter, menjadi potongan-potongan raksasa yang hendak jatuh, tetapi tetap menyatu karena suhu. Setiap potongan tepat mengenai titik terendah dari denyut inti cair tersebut. Ran Yutian sangat terkejut mengetahui bahwa meskipun dia telah melakukan persiapan kali ini, serangan itu sama sekali tidak terduga, dan tidak memiliki lintasan terbang, sehingga mustahil untuk dihindari. Untungnya, tubuhnya cukup besar, sehingga bagian intinya tidak diserang, jadi setidaknya dia tidak akan menderita kerusakan fatal. Meskipun begitu, kenyataan bahwa tubuhnya, yang telah berubah menjadi gunung berapi, dipotong-potong tetap membuatnya marah. Dengan amarah yang meluap, Ran Yutian menghentakkan kakinya dengan keras ke lautan lava di bawahnya. Pernahkah Anda melihat lautan lava terbalik? Pada saat itu, lautan lava berubah menjadi senjata Ran Yutian, dengan gelombang yang bergejolak, dan membentuk naga-naga besar yang berputar-putar, dan menyerang Zhang Yi dengan ganas dari segala arah dan sudut. Bab 2499 Penguasa Neraka Api 3. Serangan Ran Yutian sangat brutal dan menakutkan. Seluruh lautan magma mendidih dan meraung. Pasukan bayangan dan Fatisu, yang telah melarikan diri ke tempat yang jauh, telah kembali ke sang pemimpi. Pasukan mekanik juga dipanggil kembali secara mendesak oleh Lukeran. Mereka lebih tahu daripada siapapun, bahwa keberadaan inhuman tingkat ksatria, hampir mustahil untuk dipahami menggunakan konsep konvensional. Dengan satu serangan santai, mereka dapat menciptakan kekuatan mengerikan, yang bahkan melampaui Sard Bomba. Di hadapan mereka, terbentang lautan lava bawah tanah yang tak berujung, meliputi area seluas lebih dari 1000 km, bahkan lebih panjang dari jarak bujur wilayah Jiangnan. Saat Ran Yutian melangkah keluar, melepaskan kekuatan magma, mereka melihat gelombang magma bergulir dari jarak ratusan kilometer, membentuk naga magma raksasa yang panjangnya hampir 10.000 meter. Ya Tuhan! Apakah benar-benar mungkin bagi manusia untuk melakukan hal ini? Tidak peduli berapa kali mereka menontonnya, Fatisu dan teman-temannya tetap merasa tidak percaya. Deng Shentong menghela napas pelan, mengingat pengetahuan yang telah dia peroleh saat mengikuti Zhang Yi. Mungkin inilah Dao. Sama seperti perlengkapan ilahi yang tak terkalahkan dalam sebuah permainan, ini tidak lebih dari serangkaian kode tidak terlihat. Dia tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang pernah diucapkan Zhang Yi. Sebuah kalimat yang menjelaskan makna sebenarnya dari alam semesta, dan sumber kekuatan manusia super. Apa yang memiliki bentuk tidak memiliki kekuatan, dan apa yang tidak memiliki bentuk memiliki kekuatan. Mereka tidak punya cara untuk campur tangan dalam perang ini. Bahkan jika 100 uskup putih lagi datang, mereka tidak akan mampu mengalahkan ksatria putih dengan cara konvensional. Yang mereka lihat hanyalah Zhang Yi yang melayang tenang di udara, tampak sendirian. Serangan Ran Yutian sangat dahsyat, dengan magma dan arus panas yang membakar, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya mendidih, dan lautan magma bergetar, seolah-olah seluruh dunia bawah tanah akan runtuh. Ran Yutian melanjutkan serangannya, menggunakan teknik yang semakin ampuh. Tetapi,
Zhang Yi berdiri di sana dengan tenang, dari awal hingga akhir, tanpa bergerak sedikit pun. Apapun jenis serangannya, ketika menyentuh gerbang dimensi tidak terlihat dari segala sesuatu, serangan itu akan sepenuhnya terserap ke dalamnya. Jika kekuatan serangan Zhang Yi adalah 52.000 poin, maka kekuatan pertahanannya setidaknya harus sebesar 55.000 poin, dan bahkan bisa lebih tinggi dalam keadaan khusus. Indeks kekuatan Super Ran Yutian hanya sebesar 50.000 poin. Mustahil? Ini benar-benar mustahil. Mengapa? Mengapa seranganku sama sekali tidak berpengaruh padanya? Meskipun dia sangat kuat, setidaknya dia harus mencoba untuk menangkis, atau menghindari sesuatu kan? Apakah dia semacam tingkat ksatria hitam? Ran Yutian sangat terkejut, bahkan sampai hampir pingsan. Dia ingin mengulur waktu, agar anggota suku lainnya bisa melarikan diri, atau menunggu bala bantuan tiba. Namun, dia telah menyerang dengan sangat keras dan putus asa. Mengapa serangannya sama sekali tidak berpengaruh? Setelah menahan ratusan serangan dari Ran Yutian, Zhang Yi telah memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan lawannya. Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang? Sekarang, sandiwara ini sudah berakhir. Dia mendongak, suaranya tenang. Lu Keran. Kerahkan seluruh kemampuanmu. Kita di sini bukan untuk duel ksatria, siapa yang mau bertarung satu lawan satu dengannya? Menerima? Suara Lukeran terdengar tajam dan bersemangat. Meriam utama dari ketiga kapal perang super tersebut, secara bersamaan memancarkan radiasi energi. Sang pemimpi berada di tengah, dengan rumah dan ruang angkasa di kedua sisinya. Garis-garis lambung kapal menyala, meriam utama yang terpasang di kapal perang itu menyala satu persatu. Sekat-sekatnya memancarkan perisai panas dari paduan logam tebal, dan baling-baling menyemburkan api knalpot putih terang, membentuk 3 jejak tajam di udara yang panas terik. Benteng Tianhai bergerak maju, siluet kapal kelas kota raksasanya terbentang di bawah kubah. Meriam utama berbentuk cincin mengisi daya secara bertahap, dan perisai energi terbuka seperti hari kutub, menerangi bulan perak. Di dalam inti meriam utama, energi menumpuk seperti bintang yang akan runtuh. 3 kapal perang super, dan benteng langit laut, tempat Zhang Yi dan kelompoknya tinggal. Ini adalah artefak militer tingkat atas, yang menggabungkan teknologi Lukeran, klan Chang Yuan, Kekaisaran Wuluan, dan beberapa teknologi Kekaisaran Bulan. Meriam utamanya cukup kuat untuk mengintimidasi, bahkan manusia super setingkat ksatria. Zhang Yi melakukan gerakan pertama, membentuk pedang dengan jari-jarinya, dan menebas dengan cepat di udara. Meskipun jaraknya sangat jauh, saat ujung jarinya bergerak, retakan besar dan tipis muncul begitu saja di sekitar tubuh Ran Yutian. Serangan itu muncul di tubuhnya secara diam-diam dan seketika, membelah tubuhnya yang sangat keras menjadi beberapa bagian. Ran Yutian meraung panik sambil mundur. Dia cukup cepat, tetapi secepat apapun dia berlari, dia tidak bisa mengalahkan Zhang Yi. Dekomposisi benang dimensional, jaringan langit dan bumi. Zhang Yi melepaskan 3.600 serangan tali dimensional dalam satu tarikan napas, menciptakan ruang kacau yang sangat besar, yang sepenuhnya menutup tubuhnya seperti jaring. Gerakan ini terinspirasi oleh teknik burung terkurung milik klan Wuluan, seorang manusia super setingkat uskup hitam, yang mampu membelah udara. Pedang dimensional yang sangat tajam itu, hanya dengan sentuhan ringan, dapat menghancurkan bahkan sebuah gunung yang besar sekalipun. Ran Yutian diikat begitu erat oleh Zhang Yi, sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Lukeran tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia duduk di panel kontrol, matanya tenang. Tetapi, senyum kegembiraan yang hampir tak tertahan terukir di bibirnya. Yang Xin mengamati dengan tenang dari samping, siap membantu kapan saja. Api. Saat Lukeran berbicara, meriam utama sang pemimpi meraung. Seberkas cahaya tebal berwarna platinum, seolah mampu membelah langit dan bumi, melesat keluar dari meriam utama sang pemimpi, diikuti dengan cepat oleh meriam utama dari pesawat ruang angkasa, rumah dan ruang angkasa. 3 pancaran cahaya tebal, sekuat guntur dan gunung yang runtuh, melesat langsung ke arah Ran Yutian. Cincin energi terakhir dari meriam utama benteng Tianhai tertutup, dan jejak bintang berwarna perak biru langsung menyala, membuat seluruh benteng tampak seolah-olah semua lampu telah dimatikan, hanya menyisakan seberkas cahaya yang mematikan. Meriam laut langit, tembak. Satu garis tunggal menghubungkan semuanya. Warna platinum dan perak menyatu, di rongga dada raksasa magma setinggi 1000 meter itu, langsung menghadap inti cair yang berdenyut. Pertama-tama muncul kilatan cahaya yang menyilaukan, kemudian keheningan mencekam yang menelan semua suara, dan kemudian,
Raungan yang terlambat mengguncang bumi dari dalam keluar. Sebuah lubang besar menganga terbentuk di dada Ran Yutian. Inti cair itu seperti lampu minyak yang akarnya tercabut, cahayanya semakin redup hingga akhirnya berubah menjadi aliran api yang kacau, yang berusaha keluar kembali ke lautan lava cair. Menjijikan. Apakah kau bahkan telah meninggalkan martabat orang yang kuat? Menyadari bahwa situasinya tanpa harapan, Ran Yutian memilih untuk melarikan diri. Dia mengumpat dengan marah, Sang Yi jelas lebih kuat darinya. Namun dia masih meminta bantuan. Sungguh lelucon. Aku di sini untuk membunuhmu. Mengapa aku harus repot-repot dengan aturan dunia bela diri? Lupakan soal melarikan diri. Kau sudah mati. Zhang Yi mengucapkan kalimat klasik, dari pria dengan 7 bekas luka di tubuhnya. Suara mendesing. Dia tiba seketika dari jarak 5 kilometer, menghalangi jalan Ran Yutian. Apakah Anda mencoba melarikan diri? Mereka benar-benar tidak menganggap serius, pengguna kemampuan spasial nomor 1 di dunia. Zhang Yi berdiri di depan Ran Yutian, mengangkat pedang penghakiman abadi di tangan kanannya, dan memutar bilahnya dengan lembut. Sebuah pusaran kegelapan besar terbuka di belakangnya, menutupi ruang luas di belakang Zhang Yi. Dari sana, sesuatu yang bahkan lebih gelap dari malam, muncul seperti gelombang pasang. Menyelubungi bilah pedang Zhang Yi, itu menyembur keluar seperti banjir, kental dan lentur seolah-olah hidup. Terombang-ambing di alam kegelapan.